Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rida Rubiat Lebadia. Aku adalah Modern 11. Saya adalah peserta manajemen trainee dari PT Modelan TBK. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu critical thinking dan creative thinking. Yang dimana critical thinking dan creative thinking itu adalah dua hal yang sangat penting untuk menghasilkan inovasi yang terbaik. Karena berdasarkan rumus yang terbaik adalah gabungan antara critical dan creative thinking akan menghasilkan inovasi yang baik. Untuk yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking merupakan suatu cara atau pola pikir di mana seseorang harus menentukan sesuatu hingga mendapatkan analisa yang baik. Kata kunci dari critical thinking itu ada 3, di mana yang kita katakan adalah R. R yang pertama adalah recognize assumption. Kita harus menyadari asumsi yang kita pahami, di mana ketika kita mengetahui sebuah asumsi, maka kita akan bisa membawa asumsi-asumsi tersebut menjadi sebuah evaluasi. Karena kata kunci yang kedua adalah evaluate argument. Evaluasi argumen ini didapatkan dari asumsi yang telah kita buat tadi, sehingga kita bisa mengevaluasi argumen-argumen yang kita dapatkan dari hasil asumsi kita. Dengan mengevaluasi argumen ini, kita akan menghasilkan konklusi. Karena kata kunci yang ketiga dari critical thinking adalah drawing conclusion. Mencari konklusi terbaik dari hasil recognize assumption and evaluate argument. Untuk selanjutnya, yaitu adalah bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan agar skill kita dalam critical thinking itu berhasil. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi. Identifikasi sebuah masalah itu sangat diperlukan ketika kita melakukan critical thinking. Kita harus tahu nih, apa yang terjadi dalam permasalahan kita, mengidentifikasi alasan-alasan apa yang menjadi penyebab masalah kita. Itu sangat diperlukan sebelum kita bisa mengumpulkan data. Hal yang kedua adalah agar kita bisa mengembangkan skill untuk critical thinking kita, yang kedua adalah mengumpulkan apa? Kita bisa mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk menjadi bahan solusi nanti di akhirnya. Mengumpulkan data ini sangat harus teliti dan hati-hati, karena data yang baik dan benar itu akan menghasilkan evaluasi yang benar juga. Ketika kita tidak bisa mengumpulkan data atau tidak bisa mengidentifikasi masalah di sebelumnya, maka kita tidak akan bisa mengevaluasi permasalahan dengan secara benar. Yang ketiga adalah kita harus sering berlatih untuk mengevaluasi sesuatu. Mengevaluasi permasalahan itu juga menjadi kunci untuk meningkatkan skill kita dalam critical thinking. Evaluasi di sini artinya kita harus bisa bijak menganalisa masalah yang ada dari proses identifikasi di awal hingga mengumpulkan data-data yang sudah kita telah sebelumnya. Evaluasi menjadi sangat penting ketika kita bisa mengkombinasi identifikasi permasalahan dan data yang bisa kita gabungkan untuk jadi sebagai bahan evaluasi permasalahan tersebut. Setelah kita bisa berlatih evaluasi untuk permasalahan kita, maka selanjutnya adalah solusi. Kita harus berlatih untuk menganalisa solusi terbaik dalam berlatih critical thinking. Solusi ini didapat dari hasil identifikasi, mengumpulkan data, dan melakukan evaluasi terhadap permasalahan kita tadi. Solusi ini kita tidak mungkin mendapatkan solusi yang terbaik jika kita tidak pernah melakukan latihan identifikasi, mengumpulkan data, dan evaluasi. Solusi ini adalah hasil akhir dari proses critical thinking, di mana jika kita tidak bisa menghasilkan solusi yang terbaik, maka proses identifikasi, pengumpulan data, dan evaluasi tadi akan gagal, akan ada yang miss di sana. Karena dalam proses penting tersebut itu menjadi titik kunci dalam penghasilan solusi yang terbaik dari kita semua. Selanjutnya adalah proses creative thinking. Kenapa sih kita butuh creative thinking? Karena creative thinking yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah hal penting dalam rumus membuat inovasi, di mana inovasi dibuat dari critical thinking dan creative thinking. Setelah kita mempelajari critical thinking tadi, pada proses creative thinking ini kita disarankan untuk melakukan beberapa hal dan untuk melatih proses creative thinking kita. Yang pertama,
ada brainstorming. Brainstorming apa sih brainstorming? Brainstorming adalah proses kita untuk mencari-cari ide dengan cara mendiskusikan permasalahan-permasalahan bersama orang lain ataupun kita mengidentifikasinya sendiri. Proses brainstorming ini sangat penting karena dari brainstorming itulah kita mendapatkan insight-insight terbaru untuk mendapatkan jalan atau sebagai bahan evaluasi dari pemecahan problem kita. Yang kedua adalah reframe issue. Reframe issues itu sangat penting dalam proses creative thinking. Kenapa sih begitu? Karena proses reframe adalah proses kita melihat permasalahan dari berbagai isu. Ketika kita bisa mereframe isu, maka kita bisa melihat permasalahan dari berbagai sisi dan berbagai perspektif. Selanjutnya, skill yang kita butuhkan dalam creative thinking adalah role play scene. Role play scene ini adalah bentuk visualisasi atau gambaran kita terhadap permasalahan-permasalahan yang akan terjadi atau terhadap inovasi-inovasi yang bisa kita implementasikan. Role play scene ini berguna sekali ketika kita bisa membayangkan sesuatu apakah yang akan kita lakukan itu akan berhasil atau tidak. Berlatih role play scene itu termasuk juga kita bisa memanajemen resiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, role play scene juga sangat penting dalam proses pelatihan creative thinking. Selanjutnya adalah creative flow. Mengapa sih perlu ada creative flow dalam kegiatan creative thinking kita? Karena segala sesuatu itu perlu ada catatannya, perlu ada urutannya. Ketika kita melakukan creative flow, kita bisa tahu di mana letak kekurangan kita dan kesalahan kita. Juga kita bisa tahu di mana letak kita bisa mengimprove permasalahan kita untuk melakukan inovasi yang terbaik. Selanjutnya, orang yang berpikir kreatif itu harus open minded. Open minded di sini berarti kita terbuka atas semua informasi yang ada, kita terbuka atas semua hal-hal yang mungkin bisa masuk ke dalam insight kita. Menjadi orang yang open minded itu tidak mudah. Oleh karena itu kita perlu pelajari dan kita perlu menjadi terbuka untuk orang lain. Hal terakhir yang bisa kita gunakan untuk sebagai dalam proses creative thinking adalah keep the ego out. Keep the ego out apa sih? Hal terpenting dalam proses creative thinking adalah kita tidak boleh mengeluarkan ego kita atau kita tidak boleh punya ego yang berlebih dalam proses creative thinking karena di sana akan menjadi bias. Dalam proses creative thinking itu dilakukan oleh berbagai macam orang dan berbagai macam disiplin ilmu. Ketika kita hanya mengedepankan ego kita sendiri, maka nanti inovasi yang terjadi akan stagnan atau akan stuck di mana tidak ada perkembangan yang berarti dalam proses creative thinking dan inovasi yang terbaru. Untuk selanjutnya, dalam proses creative thinking itu ada 7 hal yang penting yang bisa menjadi tools dalam melaksanakan creative thinking. Apa sih 7 tools tersebut? Yang pertama ada S, substitute. Adalah proses pergantian pergantian inovasi ketika kita menemukan suatu permasalahan. Dalam proses identifikasi masalah, kita bisa langsung mengetahui mana hal yang bisa substitusikan dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Itu bisa menjadi salah satu tools dalam proses creative thinking. Selanjutnya adalah combine. Combine adalah apa sih? Combine itu proses penggabungan antara inovasi yang terbaru dan inovasi yang lama. Bisa jadi kita kombinasikan dengan ide orang lain dan ide kita sendiri. Intinya kombinasi adalah proses penggabungan antara satu atau dua ide atau beberapa banyak ide yang bisa kita lakukan untuk melakukan inovasi. Untuk selanjutnya adalah A. A itu adalah kata dari adapt. Adapt di sini adalah semua problematika yang kita hadapi itu bisa diselesaikan dengan penyesuaian. Adaptasi di sini adalah proses di mana kita bisa melaksanakan semua permasalahan atau menyelesaikan semua permasalahan dengan adaptasi. Adaptasi ketika kita mengidentifikasi suatu masalah, kita bisa melihat adaptasi mana yang bisa kita laksanakan untuk problem solving tersebut. Selanjutnya adalah modify. Modify di sini adalah modifikasi. Ketika kita melihat suatu permasalahan,
ketika ada kemungkinan permasalahan tersebut bisa dimodifikasi, maka kita bisa melakukannya. Modifikasi di sini artinya adalah merubah sesuatu menjadi hal yang lebih baik. Contoh, ketika kita melihat suatu kerusakan di jalan, identifikasi permasalahan pada modifikasi adalah kita bisa mengganti misalnya material dari jalan tersebut, atau mengganti proses pengerjaannya dengan modifikasi langkah atau material yang baru. Selanjutnya adalah put to other use. Put to other use itu kita bisa ketika kita menemukan suatu permasalahan, kita bisa menambahkan manfaat yang lain. Ketika kita melihat permasalahan, manfaat-manfaat yang belum dimasukkan atau belum ada di dalam hal tersebut bisa kita masukkan dengan cara put the other use. Pada proses creative thinking, memasukkan manfaat-manfaat lain ke dalam permasalahan kita itu menjadi penting, karena bisa menjadi nilai tambah dalam penyelesaian permasalahan kita. Selanjutnya adalah eliminate. Apa sih eliminate itu? Eliminate adalah pembuangan semua hal yang menjadi penyebab masalah dari hal yang sedang kita identifikasi. Eliminate menjadi sah-sah saja ketika hal itu sangat penting dan sangat menjadi core problem dalam permasalahan yang sedang kita identifikasi. Tidak perlu hesitate untuk mengeliminasi sesuatu, maka kita harus demi tujuan yang baik, kita harus berani untuk mengeliminate hal tersebut. Untuk terakhir adalah R. R itu berasal dari rearrange. Rearrange ini dilakukan ketika kita menemukan suatu permasalahan dalam konsep yang tidak sesuai, itu bisa di-range atau dirubah demi pelaksanaan yang lebih baik. Rearrange ini juga sangat penting ketika konsep-konsep salah tadi atau yang tidak sesuai tadi dirubah dan untuk agar bisa hasil yang lebih baik. Nah, dalam proses inovasi, dalam proses mendapatkan inovasi itu tadi saya bilang kan ada proses critical dan creative thinking. Dan pasti banyak yang bertanya kan, rekan-rekan, banyak yang berpikir bagaimana sih pelaksanaan caranya. Yang pertama, dalam proses berpikir kita ketahui ada bagian organ kita yaitu otak yang melaksanakan hal tersebut, di mana ada bagian otak kiri dan otak kanan. Uniknya, untuk dalam pelaksanaan proses pembuatan inovasi, yang pertama yang akan muncul adalah critical analysis. Critical analysis ini dilakukan oleh bagian otak sebelah kiri, di mana otak sebelah kiri itu melakukan tugas pertama untuk menganalisa masalah atau analyze problem. Analisa masalah ini dilakukan ketika kita menemui suatu masalah. Kita lihat otak kita bekerja melihat apa sih yang menjadi masalah, apa saja sih yang menjadi alasan-alasan hal tersebut terjadi. Setelah dianalisa, hasil analisa masalah tersebut dialihkan ke otak sebelah kanan, di mana otak sebelah kanan melakukan brainstorming solution. Brainstorming solution ini dilakukan ketika kita sudah mendapat hasil analisa problem yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Brainstorming solution ini kita di sini melakukan berbagai macam penggabungan ide, pengkategorian inovasi yang sekiranya bisa diimplementasikan terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Selanjutnya, setelah brainstorming solution, ketika sudah menemukan beberapa opsi, dikembalikan lagi kepada otak sebelah kiri, di mana otak sebelah kiri melakukan evaluate and choose. Apa sih solusi yang terbaik, mengevaluasi kembali opsi-opsi solusi yang sudah dilakukan otak kanan tadi, lalu dipilih mana solusi yang terbaik, dan melakukan evaluasi apakah solusi tersebut ketika diimplementasikan memiliki resiko yang besar atau tidak. Selanjutnya adalah hal yang terakhir itu dikerjakan oleh otak sebelah kanan, di mana sebelah kanan itu melakukan innovation solution. Terlihat sekali di mana otak kita ini tidak bisa berhenti ketika kita melakukan sebuah inovasi. Di akhir, ketika otak bagian sebelah kiri menentukan atau memilih dan mengevaluasi solusi yang ada, otak di sebelah kanan itu melakukan inovatif kembali. Apa sih yang sekiranya perlu ditambahkan? Apa sih yang sekiranya perlu dirubah? Apa yang sekiranya perlu
ditambah lagi untuk menghasilkan inovasi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dari flowchart yang tadi, sederhana flowchart yang tadi, kita bisa melihat bahwa ada kerjasama yang baik antara otak kiri kita dan otak kanan kita ketika kita melihat suatu permasalahan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu melakukan keduanya untuk menghasilkan inovasi? Jawabannya adalah dengan sering belajar. Belajar di sini adalah penting karena proses analisa, proses brainstorming, proses evaluasi, dan proses melakukan inovasi untuk mencari solusi itu tidak mudah dan tidak mungkin instan didapatkan oleh seorang manusia. Manusia perlu belajar, perlu berlatih, perlu mendapatkan insight dari manapun, perlu mendapatkan pengetahuan dari manapun, perlu dievaluasi berulang-ulang kali agar kita semua bisa menjadi seorang yang inovator yang terbaik, menghasilkan inovasi-inovasi yang terbaik dari proses critical thinking dan proses creative thinking. Kurang lebihnya begitu penjelasan dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Dadah.